الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين وحمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن تمسك بسنته وطريقته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang tidak putus-putusnya dan tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua tanpa kecuali. Bahkan kita tidak akan bisa hidup di permukaan bumi ini tanpa adanya nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, demikian pula sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, dan generasi setelahnya, dan siapapun yang mengikuti petunjuk beliau, sunnah-sunnah beliau hingga datangnya yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di petang hari ini, di tanggal 18 Zulhijjah 1437 Hijriah, kembali kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab As-Sidqu, dan sudah sampai di hadis yang ke-57, di mana Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaihi mengatakan, wa an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal ibn Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi. Rawahu Muslim. Kata Imam An-Nawawi dari Abu Thabit, wakila Abu Sa'id. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Thabit, ada juga yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Sa'id. Wakila Abil Walid, ada juga yang mengatakan kunyahnya adalah Abul Walid, dan nama aslinya adalah Sahal ibn Hunayf. Ini salah satu di antara sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa badriyun. Badriyun maksudnya sahabat ini pernah mengikuti perang Badar, makanya disebut dengan badriyun. Nama beliau adalah Sahal ibn Hunayf. Nah, kunyahnya diperselisihkan. Taib. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin, man, siapapun atau siapa saja yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah. Asy-syahadah maksudnya mati syahid. Naam, mati sebagai syahid. Naam. Asy-syahadata bisidqin, ia memohon kepada Allah untuk mati syahid, dan permohonannya tersebut jujur. Bisidqin. Naam. Maka ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya, akan menempatkannya sebagaimana kedudukan para syuhada, kedudukan mereka yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun ia meninggal di atas ranjangnya.
meskipun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, ini salah satu hadis yang memuat berbagai kawaid yang disebutkan oleh para ulama. Naam, hadis yang agung diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah pada bab istihbabu talabi syahada fi sabilillah taala dengan nomor hadis 1909. Nah, di Kitabul Imarah di bab yang sama, yaitu di bab al-istihbabu talabi syahada fi sabilillah, hadis sebelumnya itu semakna dengan hadis ini. Hanya sahabat yang meriwayatkan hadis itu berbeda. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Hadis sebelumnya itu diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz man talaba asy-syahadata sadiqan u'tiyahu walau lam tusibahu. Naam, siapa yang menuntut mencari asy-syahadah, mati syahid, sadiqan, dan ia jujur dengan apa yang ia tuntut, apa yang ia cari. Nah, dan kita sudah jelaskan makna shadiq. Apa yang dimaksud dengan kejujuran? Jujur dalam perkataan dan jujur dalam niat dan juga jujur dalam perbuatan. Apa yang ia niatkan di dalam hatinya itu nampak dari ucapannya dan nampak dari perbuatannya. Ini yang disebut dengan jujur. Manakala hati dengan ucapan, dengan perbuatan itu berbeda, maka ini lawan daripada kejujuran alias kedustaan. Nah, siapa saja yang memohon kepada Allah untuk mati syahid. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, syahid itu maknanya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mati syahid itu punya beberapa tingkatan-tingkatan. Nah, atau bentuk-bentuk mati syahid itu cukup banyak. Nah, sejumlah ulama menyebutkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu tidak kurang 15 keadaan seseorang bisa dikatakan mati syahid. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun. Mati syahid itu ada 5. Kemudian disebutkan al-mat'un. Yang pertama mat'un, ia meninggal terkena wabah. Ia meninggal terkena epidemi, yaitu suatu negeri, suatu kota, atau mungkin suatu negara, sebahagian besar penduduknya atau bahkan seluruhnya terkena wabah penyakit yang sama. Nah, siapa saja yang meninggal dalam keadaan ia muslim ketika itu dan ia tidak keluar ketika terjadinya hal tersebut, maka ia terhitung mati syahid. Dan memang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebuah negeri, sebuah kota atau bahkan sebuah negara terjadi sebuah wabah penyakit, yang wabah penyakit tersebut sudah menyebar, maka siapapun yang ada di dalam negeri tersebut dia tidak boleh meninggalkan negeri itu. Dan siapapun yang ada dari luar dia tidak boleh masuk ke negeri tersebut. Nah, kenapa demikian? Sebab siapapun yang ada di negeri tersebut ia tidak boleh meninggalkan negeri itu. Sebab jangan sampai ia keluar meninggalkan negeri yang ada wabahnya dan ia membawa bibit penyakit yang tersebar di situ. Ia membawanya keluar sehingga wabah itu semakin meluas. Nah, adapun yang dari luar yang mengetahui bahwa di sebuah negara, sebuah kota terjadi epidemi, terjadi wabah penyakit yang meluas dan ia tahu itu dan belum sempat masuk, maka ia tidak boleh masuk ke situ. Nah, ini berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana disebutkan oleh ashabus sunan. Nah, sehingga siapa yang ada dalam sebuah negeri yang terjadi wabah bencana, ia seorang muslim ataupun muslimah dan ia meninggal disebabkan wabah dan bencana tersebut, ia terhitung sebagai mati syahid. Nah, wal mabtun. Mabtun ini dari kata batn.
Maksudnya yang meninggal disebabkan penyakit perut. Iya. Wallahu alam apakah penyakit perut ini itu maknanya umum, termasuk disentri, diare dan yang semisal dengan itu. Kemudian yang ketiga, al-ghariq, yaitu mereka yang mati tenggelam. Nah, mereka yang mati tenggelam. Wa sahibul hadam, mereka yang tertimpa reruntuhan, seperti reruntuhan bangunan, reruntuhan apa itu yang biasa? Tanah longsor. Apa? Iya, seperti terkena pokoknya apa saja yang menimpa ya. Iya, apa saja yang menimpa ya, sebab disebutkan wasahibul hadam, bentuknya umum. Apa yang menimpa dia? Di sini saja di masjid, iya. Naam, bisa orang mati syahid. Iya, mungkin seseorang sholat pas di bawah apa itu kipas angin. Dan qadarullah kipas anginnya sudah lama terpasang, sudah tua. Iya. Allah mentakdirkan kipas angin itu jatuh. Iya, menimpa kepalanya dan ia meninggal disebabkan itu. Nah, maka itu mati syahid. Nah, sebab ia tertimpa sesuatu yang membuat ia meninggal. Nah, kemudian wasyahidu fi sabilillah. Yang kelima itu yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dirinya. Ini 5. Kemudian di dalam hadis yang lain itu disebutkan juga dalam sahih Muslim dan juga disebutkan oleh ashabus sunan bahwa wa man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang membela hartanya, membela harta bendanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada orang yang hendak mengambil hartanya dan dia membela dirinya dan dia terbunuh disebabkan itu, maka dia mati syahid. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'ala. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita idza kana rajulun yuridu akhadha mali?" Bagaimana ketika ada seseorang yang mau mengambil atau merampas harta benda saya? Kata Nabi, "Fala tu'tihi." Jangan kau kasih. Nah, kemudian kata laki-laki itu, "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana kalau dia mau membunuh saya? Kata Nabi, "Qatalahu." Lawan dia. Nah, "Ara'aita in qataltuhu?" Bagaimana kalau saya berhasil membunuh dia? "Huwa finnar." Kata Nabi, dia di neraka tempatnya. "Aw ara'aita in kana qatalani?" Lalu bagaimana kalau dia berhasil membunuh saya? Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta syahid." Engkau mati syahid. Nah, ini kalau memang kita punya kemampuan untuk membela diri dan kita cerdas melihat keadaan dan kondisi. Sebab kadang perampok dan begal memang tujuannya demikian. Iya, kita sendiri tidak punya kemampuan membela diri. Iya, tidak tahu yang namanya ilmu bela diri, tidak tahu apa-apa, mau melawan, ya biasanya itu mati konyol. Nah, maka kita mesti melihat keadaan yang demikian juga. Nah, baik. Kemudian waman kutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dalam keadaan membela agamanya, dia syahid. Nah, waman kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh disebabkan membela keluarganya, membela keluarganya, maka dia syahid. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qutila fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Dan siapa yang meninggal di jalan Allah, dia syahid. Ini ada dua perbedaan. Terbunuh dan yang mati. Terbunuh jelas, dia dibunuh oleh musuh, dibunuh orang kafir. Tapi yang meninggal, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terbunuh. Mungkin dalam perjalanan dia tertimpa sesuatu. Nah, seperti di dalam riwayat Imam Abu Daud, dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah rombongan perang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat, yang kepalanya tertimpa atau terkena batu. Nah, kepalanya terkena batu. Nah, maka ia menanyakan kepada sahabat yang lainnya,
tatkala pada malam harinya ia mimpi basah, junub. Ia menanyakan keadaannya atau kondisinya, apakah boleh ia bertayamum, atau ia harus mandi, sebab ia mengkhawatirkan kalau kepalanya terkena air. Nah, maka sahabat yang ada ketika itu menjawab, kita tidak melihat adanya uzur, adanya keringanan. Maka ia pun mandi. Famata, dia meninggal. Nah, maka ketika ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi demikian marah sampai mengatakan qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Nah, ini menunjukkan dia meninggal bukan disebabkan dibunuh oleh musuh, oleh orang kafir, tapi dia meninggal disebabkan sesuatu hal, yaitu tadi tertimpa dengan batu. Ini juga terhitung mati syahid. Nah, termasuk mereka yang mati syahid adalah an-nufasa, para wanita yang meninggal disebabkan ia melahirkan. Disebabkan ia melahirkan. Nah, ini semuanya terhitung mati syahid. Nah, tapi yang paling tinggi kedudukannya, yang paling teratas, yang paling afdal dan yang paling utama dari seluruh mati syahid yang kita sebutkan adalah yang terbunuh dengan harta dan dirinya ketika ia berjuang, membela agama Allah Subhanahu wa taala di medan jihad. Ini yang paling tinggi kedudukannya. Nah, sebab ketika kita melihat hadits-hadits yang menceritakan tentang mati syahid, Nabi membedakan. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul jihadi afdal? Jihad mana yang paling utama? Jihad mana yang paling afdal? Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-jihadul afdal man, siapa yang ukira jawaduhu, wa uhrika damuhu, siapa yang hartanya, apakah itu kuda tunggangannya atau apa yang ia bawa itu dirampas oleh musuh dan kemudian ia sendiri bersimbah darah atau gugur. Ini yang paling afdal, ini yang paling tinggi kedudukannya, dari mati syahid. Di sisi lain, seluruh mati syahid yang kita sebutkan itu punya hukum-hukum yang berbeda terkait dari sisi hukumnya ketika di dunia. Mereka yang meninggal syahid di medan juang, di medan jihad, itu tidak disolati, kemudian ia dikuburkan dengan pakaiannya yang ia pakai ketika ia berjuang. Nah, ini dikuburkan dengan darahnya. Berbeda dengan syahid yang kita sebutkan tadi, yang terbunuh disebabkan membela hartanya, membela agamanya, membela keluarganya. Nah, yang meninggal disebabkan wabah, penyakit perut, dan yang semisal dengan itu tetap dikafani, disolati, dan dikuburkan sebagaimana yang lainnya. Ini perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian poin yang kedua, ketika disebutkan Allah menempatkannya sebagaimana kedudukan orang mati syahid, ini maksudnya mereka mendapatkan pahala yang sama disebabkan niatnya, disebabkan oleh niatnya. Itu dari sisi hukum asal pahalanya. Nah, dari sisi pahala asalnya mereka mendapatkan pahala yang sama. Yang berniat berjihad dan jadi dia berjihad, ia mendapatkan pahala. Yang niat berjihad tapi tidak jadi dia berjihad disebabkan satu dan lain hal, tetapi ia mendapatkan pahala dari niatnya. Tapi mereka yang betul-betul berjihad kemudian mengeluarkan harta bendanya di medan jihad, tentunya pahalanya jauh lebih besar. Tentunya pahalanya jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tidak jadi berjihad. Atau dengan kata lain, yang sama itu adalah dari sisi pahala disebabkan oleh niatnya. Nah, tidak bisa kita katakan, saya hanya niat saja. Yang penting ada niat. Itu sudah sama itu. Nah, tidak demikian. Memang dari sisi niat sama-sama mendapatkan pahala. Tapi mereka yang berjuang berjihad itu lebih, sebab ia mengeluarkan harta untuk berjihad, itu sudah kelebihan. Nah, belum lagi ia letih selama perjalanan, itu pahalanya lain lagi.
Belum lagi ketika ia mendapatkan luka, itu lain lagi pahalanya. Nah, ini sama keadaannya ketika kita membaca sebuah hadis misalnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Man shalla as-subha fi jama'atin, summa jalas fi maq'adihi. Siapa yang salat subuh dengan berjamaah, kemudian dia tetap di tempat duduknya sampai terbitnya matahari, summa yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana umrah dan haji yang sempurna. Kan begitu? Ia pahalanya memang sama dari asal pahala, tapi tidak akan bisa sama dengan mereka yang keluar meninggalkan rumahnya, membawa hartanya dengan melakukan ibadah umrah dan haji. Iya. Nah, sebab mereka yang menunaikan ibadah umrah dan haji, pertama dia pasti mengeluarkan biaya. Nah, dan setiap biaya tersebut kalau dia ikhlas, itu terhitung pahala. Berbeda dengan mereka yang duduk saja di masjid setelah salat subuh menunggu terbitnya matahari, iya, kan tidak mengeluarkan biaya. Nah, iya. Inilah jemaah sekalian, kadang sebuah amalan yang sepele, yang remeh, iya, nah, itu diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan oleh niat yang jujur. Nah, niat yang jujur di dalam hatinya. Nah, olehnya para ulama kita, iya, salafun salih, pendahulu kita yang saleh, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu mereka sangat menekankan untuk mempelajari dengan baik itu persoalan niat itu. Nah, sebab niat itu lebih sampai dibandingkan amalan yang diniatkan. Iya. Kenapa bisa demikian? Iya. Buktinya hadis ini. Ia niat untuk mati syahid. Nah, ia tidak mati syahid. Iya. Tapi ia mati di mana? Di tempat tidurnya. Iya. Ia tidak meninggal di medan juang, tidak meninggal di medan jihad. Tapi dia diberikan pahala disebabkan apa? Niatnya tadi yang jujur. Nah, disebabkan oleh niatnya yang jujur. Nah, dan itu sama asal pahalanya dengan mereka yang berniat lalu betul-betul keluar. Nah, terkait dengan masalah ini, itu ada hadits khusus, yaitu hadits qudsi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at, tsumma bayyana dzalik." Allah menuliskan, menetapkan kebaikan dan keburukan dan kemudian menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin, siapa yang bertekad, berniat yang kuat untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malaha, ternyata ia tidak jadi melakukan amalan tersebut. Ia tidak jadi melakukan amalan soleh tersebut disebabkan adanya halangan dan kendala. Maka tetap kata Allahu indahu hasanatan kamilah, Allah tetapkan baginya pahala satu kebaikan. Kenapa? Dia sudah berniat, dia sudah bertekad untuk melakukannya. Tapi qadarullah, Allah mentakdirkan dia tidak jadi melakukan amalan kebaikan tersebut. Nah, faman hamma bihasanah fala wa ya'malaha wa 'amilaha, siapa yang bertekad melakukan suatu amalan kebaikan jadi dia lakukan, iya, maka kata Allahu indahu, maka ditetapkan baginya pahala mulai dari kelipatan 10 kali ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, kemudian ila adhafin katsira, sampai dengan kelipatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Nah, ini hendaknya kita perhatikan jemaah sekalian. Iya, perhatikanlah niat-niatan kita. Dan kalau niat kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu mencatat sesungguhnya kita mendapatkan pahala yang sama dengan itu. Nah, tinggal permasalahannya bagaimana dengan konteks ibadah yang lainnya. Sebab jihad itu ibadah. Nah, bagaimana dengan konteks ibadah yang lainnya? Seperti misalnya ada yang berniat untuk menunaikan ibadah haji. Dia sudah puluhan tahun berniat,
Nah, tapi tidak pernah naik-naik juga. Nah, di sini pertanyaannya, apakah dia mendapatkan pahala disebabkan niatnya itu bagaimana? Hah? Dapat sedikit. Iya. Nah, kalau melihat konteks hadis, iya, faman sa'alallahu ta'ala asy-syahadata bisidqin. Dia memohon kepada Allah dengan jujur. Iya. Bentuk kejujuran itu ada usaha. Ada usaha. Nah, kalau cuma sekedar niatnya saya mau ke tanah suci, itu aja. Tapi tidak pernah mendaftar. Nah, tidak pernah disisihkan juga mablagnya. Tiap dia gajian tidak pernah disisihkan. Ini persiapan untuk ONH. Nah, tidak pernah. Ini ada bentuk-bentuk ketidakjujuran dalam niatnya. Nah, itu hati-hati. Nah, mereka yang jujur itu ada semacam usaha untuk ke sana. Bukan cuma niat-niatan saja. Nah, makanya dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi, Nabi tidak menyebutkan menawa, siapa yang berniat saja, tapi faman hamma, siapa yang punya niatan dan tekad yang kuat, dan itu dibarengi dengan usaha. Nah, bukan cuma sekedar saya mau ke sana, saya mau ke tanah suci, tapi tidak ada usahanya untuk ke sana. Nah, tidak pernah mendaftar ke apakah itu ke Departemen Agama ataupun ke pemilik travel yang ONH Plus dan seterusnya, tidak ada. Pokoknya niat. Makanya sudah puluhan tahun tetap demikian. Nah, contoh yang lain, mereka yang sering kebablasan ketinggalan sholat berjamaah. Nah, yang mana biasa sholat berjamaah yang paling sulit itu? Subuh dengan asar. Nah, kita ambil yang paling sulit subuh. Nah, dari malamnya dia sudah berniat, saya mau sholat subuh insyaallah. Nah, terus tidak jadi dia bangun. Apakah dia mendapatkan pahala dari niatnya? Asal dia dapat pahala. Iya. Nah, sebab dia sudah punya niatan. Tapi dilihat dulu. Iya. Sebab Nabi mempersyaratkan apa? Bisidekin. Niatnya betul-betul jujur. Nah, bentuk kejujurannya mungkin ada usahanya. Kalau memang dia sulit untuk bangun, ya minimal pasang alarm 3 lapis. Iya, misalnya ya, alarm 3 lapis, mulai dari kamar tamu, kamar tidur, dapur, ada semua alarmnya. Nah, tapi biasanya alarm itu bunyi, bangun. Tapi bangun mematikan alarm. Nah, ini musibah. Nah, ini tidak ada niatan yang kuat. Iya, tidak ada niatan yang jujur dalam dirinya. Nah, tapi kalau memang dia betul-betul jujur memohon kepada Allah untuk dapat melaksanakan baik itu salat subuh, salat asar dan salat yang lainnya, tapi qadar Allah, ia dikalahkan oleh ngantuk misalnya. Iya, ia dikalahkan oleh hal-hal yang memang itu menjadi udzur. Iya, maka insyaallah taala itu tidak mengapa dan tetap ia mendapatkan pahala dari hal tersebut. Nah, sejumlah ulama yang lainnya, sejumlah ulama itu menyebutkan dengan catatan itu tidak menjadi kebiasaannya. Ya. Itu tidak menjadi kebiasaannya. Nah, kadang orang punya kebiasaan memang sholat asar misalnya, memang tidak pernah dia sholat asar. Nah, itu kebiasaannya memang bukan disebabkan niatannya tadi. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran sebelum kita masuk kepada pelajaran yang disebutkan oleh para ulama tentang dari hadis ini, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang bagaimana dengan niat jihad untuk membela negara. Untuk bela negara. Apakah bela negara ini termasuk dalam konteks jihad fi sabilillah atau bukan? Iya. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, iya, kalau niatannya semata-mata hanya untuk membela negara, maka itu bukan konteks jihad. Sebab orang kafir juga bela negara. Nah, orang kafir juga bela negara. Tapi
kalau dia berniat membela negaranya, disebabkan negaranya itu adalah negara muslim. Iya. Disebabkan negara tersebut adalah negara kaum muslimin. Nah, maka ini yang terhitung jihad. Nah, tapi kemanakala ia cuma sekedar membela negara saja, iya, membela tanah tumpah darah saja, maka itu tidak terhitung sebagai sebagai jihad. Nah, yang terhitung sebagai jihad manakala yang meniatkan membela negara, karena negara ini itu adalah negara kaum muslimin. Kemudian saya tambahkan lagi, apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, sebahagian mereka yang muslim atau Islam yang melakukan tindakan-tindakan terorisme, apakah dengan menyimpan, membuang bom sembarangan, kemudian mengatasnamakan jihad, maka kita katakan itu bukan jihad fi sabilillah. Itu kalau bukan jihad fi sabili syaitan, jihad di jalan syaitan, maka itu bisa disebut sebagai jihad, bukan jihad. Sebab seluruh persyaratan dalam jihad tidak terpenuhi. Nah, seluruh persyaratan dalam jihad tidak terpenuhi. Persyaratan dalam jihad, baik itu jihad yang fardu ain maupun jihad yang fardu kifayah, pertama, ia mesti ada izin atau bersama dengan pemerintah. Izin atau ia bersama dengan pemerintah. Tidak ada jihad yang tidak didukung oleh pemerintah. Nah, jihad itu bersama dengan ulil amri, pemerintah. Kalau tidak bersama dengan ulil amri, maka dia mesti minta izin pemerintah untuk melakukan jihad. Nah, dan mereka tidak mungkin minta izin kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, baik itu jihad yang fardu ain maupun jihad yang fardu kifayah. Kalau mereka itu statusnya adalah anak. Statusnya adalah anak, maka dia mesti meminta izin kepada orang tuanya untuk keluar berjihad. Nah, kemudian yang ketiga, jihad itu diwajibkan bagi mereka yang punya kemampuan, baik kemampuan fisik ataupun non fisik. Kemampuan fisik, dia mampu mengangkat senjata, dia tahu pistol itu bagaimana mengarahkannya, dia tahu pedang itu bagaimana mengarahkannya dan menggunakannya. Nah, orang yang tidak tahu menggunakan pistol, tidak tahu menggunakan pedang, tidak tahu menggunakan senjata, dia tidak boleh berjihad. Nah, dia tidak boleh berjihad. Nah, atau yang non fisik, ia tidak mampu mengangkat senjata, tidak mampu mengangkat pedang, tidak tahu mengarahkan pistol dan yang semisal dengan itu, tapi ia memiliki kemampuan yang dengannya itu bisa dibuat strategi kaum muslimin. Nah, seperti misalnya seseorang yang memiliki kemampuan IT, yang dengan kemampuan IT-nya ia mampu mendeteksi berapa jumlah musuh yang ada di sana. Dengan bantuan peralatan IT seperti satelit dan yang semisal dengan itu. Ini tidak semua orang memang bisa. Dan kalau dia yang di negeri tersebut yang memiliki kemampuan seperti itu dan tidak ada yang lainnya, maka hukumnya bagi dia itu fardu ain. Nah, meskipun dia tidak tahu mengangkat senjata, tidak tahu mengarahkan pistol dan yang semisal dengan itu. Nah, dan seluruh persyaratan yang kita sebutkan ini, itu tidak ada tergambar dan tidak nampak, sama sekali tidak ada terhadap mereka yang suka meletakkan bom di mana-mana. Nah, siapapun itu, termasuk yang dilakukan oleh Santoso dan kawan-kawan, dan siapapun yang suka melakukan pengumuman mengatasnamakan agama, itu sungguhnya bukanlah jihad fi sabilillah, tapi itu adalah jihad fi sabili syaitan, jihad di jalan syaitan, atau itu adalah perbuatan tindakan yang jahat. Nah, yang berikutnya harus dibedakan mana tindakan tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama dan mana yang bukan mengatasnamakan agama. Sebab yang mengatasnamakan agama, inilah yang kita sebutkan tadi. Adapun mereka yang melakukan tindakan anarkis, kemudian terorisme, tapi dia tidak mengatasnamakan agama. Mungkin dia mengatasnamakan pemahaman pribadinya, pemahaman kelompoknya, tapi bukan atas nama agama.
maka ini tidaklah disebut sebagai teroris, tapi disebut dengan al-bughat atau pemberontak. Nah, dan itu dibedakan dalam syariat. Nah, hukumnya berbeda dengan mereka yang mengatasnamakan agama. Nah, dan terakhir jemaah sekalian, termasuk salah satu bentuk jihad yang paling afdal, termasuk salah satu jihad yang paling pokok adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu syariat. Bahkan kata para ulama, itu yang lebih dikedepankan sebelum mengangkat senjata. Kenapa? Sebab seseorang tidak boleh keluar pergi berjihad tanpa ia tahu apa-apa yang terkait dengan masalah jihad. Jangan sampai ia mati konyol. Nah, sehingga ia mesti memahami dengan baik fiqhul jihad, fikih ilmu yang terkait dengan jihad tersebut. Iya, sebab jihad itu ibadah. Nah, bukan sembarangan. Dia adalah ibadah yang sangat agung. Ra'su sanamil Islam. Dia adalah puncak perjuangan agama Islam. Tapi mesti juga dipahami jemaah sekalian bahwa jihad di dalam Islam itu bukan tujuan. Dia adalah sarana. Nah, dia adalah sarana. Sebab agama ini itu tegak dengan dua hal, dengan hujjah wal bayan, dan yang kedua dengan jihad. Nah, kalau dengan hujjah, bayan, penjelasan sampai agama kepada non-muslim, sampai agama kepada orang kafir, maka tidak disyariatkan jihad. Nah, tidak disyariatkan jihad. Tapi manakala agama tersebut ditolak, mereka membangkang, tidak mau tunduk dengan hukum-hukum Islam, maka ketika itu jihad itu ditegakkan. Tapi bukan tujuan. Bukan tujuan. Tujuannya adalah ayakuna dinulillah. Agar agama ini seluruhnya milik Allah. Itu tujuan daripada jihad. Makanya di dalam jihad itu bukan arena untuk balas dendam. Bukan arena yang memang sengaja untuk membunuh. Tapi kapan seseorang yang menjadi lawan jihad kita itu sudah kembali kepada agama Allah, maka ketika itu tidak boleh dibunuh sama sekali. Nah, Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah berhadapan dengan orang kafir dan beliau sudah menghunus pedang beliau. Lalu tatkala orang kafir tersebut mengucapkan syahadah, ia tetap membunuhnya. Dan ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian murka sampai beliau mengatakan, aqaltaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kenapa engkau masih bunuh dia padahal dia sudah ucapkan la ilaha illallah? Nah, itu menunjukkan jihad bukan tujuan, dia cuma sarana. Kapan seseorang sudah sampai kepada kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam Islam, menghargai dan menghormati syariat Islam, maka tercapai maksud dan tujuan. Tidak perlu diangkat senjata ketika itu. Nah, dia hanyalah sarana, dan dia adalah sarana final, sarana yang paling terakhir, bukan yang paling pertama dan utama. Tidak, tapi dia adalah sarana yang paling akhir. Dan juga nampak bahwasanya jihad itu bukanlah tujuan, manakala di medan jihad itu tidak boleh merusak bangunan. Kemudian tidak boleh membunuh orang tua dan anak-anak, tidak boleh membunuh wanita. Nah, itu ada semuanya dalam aturan dalam jihad. Nah, itu semua menunjukkan bahwa jihad bukanlah tujuan, tapi hanya sarana. Nah, dan juga menunjukkan bahwasanya seseorang yang hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia memperhatikan hal-hal tersebut. Tidak asal jihad-jihadan. Nah, jangan sampai jihad yang dia lakukan bukan lagi jihad fisabilillah, tapi malah menjadi jihad di jalan syaitan, atau itu adalah perbuatan jahat. Nah, kemudian di antara pelajaran dari hadis ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya, bahwasanya dari hadis tersebut menunjukkan sangat dianjurkan, ditekankan, disunnahkan kita itu niat dengan jujur untuk mati syahid. Nah, niat dengan jujur untuk mati syahid. Sebab meskipun kita tidak sampai mati syahid, tidak ada medan jihad sampai kita meninggal. Nah, tapi kita sudah meniatkan dengan jujur, kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang
yang mati syahid. Nah, ini hadis juga menunjukkan bahwa niatan yang jujur, yang benar, yang ikhlas, itu akan menjadikan seseorang mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan amalan yang dia niatkan tersebut. Nah, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Iya, Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang saya hormati, ini masalah niat dan kejujuran. Yang saya ingin mau tahu sebetulnya ada niat seperti haji Filipina. Niatnya mau naik dan suci, naik dan suci niatnya. Tapi di dalamnya ada ketidakjujuran karena membohongi pemerintah. Ya. Dan sebetulnya itu, apakah hajinya itu sah atau bagaimana? Kasih. Iya, nah, ini pertanyaan penting ini. Iya, dan itu kenyataan. Nah, terungkap bukan haji Filipina atau haji lewat Filipina. Nah, sebab tidak ada haji Filipina. Nah, baik. Yang saya pahami dari pertanyaan Bapak Haji, apakah ibadah haji itu sah? Sebab ia sudah membohongi pemerintah, kan begitu. Nah, begini. Ibadah haji dan ibadah umrah itu dipersyaratkan bagi mereka yang punya kemampuan. Satu. Yang kedua, haji dan umrah itu kan ibadah, punya syarat, punya rukun. Nah, punya sunnah-sunnah. Nah, kalau rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka ibadah hajinya sah. Meskipun cara untuk menunaikan ibadah hajinya itu mungkin terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak benar. Kalau tadi contoh haji Filipina, saya kasih contoh yang lain. Dia menunaikan ibadah haji dengan uang hasil korupsi. Saya tidak nuduh ya, cuman ada yang seperti itu. Atau uang hasil sogokan. Nah, uang hasil gratifikasi. Cocok nih gratifikasi? Afwan kalau salah istilah. Saya juga belajar istilah-istilah yang ada. Nah, maka manakala ia menunaikan ibadah haji, terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya. Nah, kemudian ketika ia melanggar, ia membayar dam dan seterusnya, maka hajinya sah, cuman dia berdosa. Kenapa? Sebab dia melakukan dosa untuk melakukan suatu ibadah. Para ulama ketika ditanya, bagaimana hukum hajinya seorang wanita yang dia menunaikan ibadah haji sendirian, tidak ditemani oleh mahramnya, apakah mahramnya itu suaminya atau saudara laki-lakinya? Maka para ulama menjawab, kalau dia menunaikan ibadah haji memenuhi syaratnya, rukunnya, ibadah hajinya sah, hanya ia berdosa. Dan tinggal dilihat, jangan sampai ternyata dosanya lebih banyak, lebih berat dibandingkan pahala yang ia raih dari ibadah hajinya. Itu yang mesti kita hati-hati. Nah, kemudian yang di Filipina, kita lihat kondisi dan keadaannya. Kalau kaum muslimin di Indonesia tidak tahu hukumnya, mereka mungkin dibodoh-bodohi, tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Sebab itu kan mengganti kewarganegaraan. Nah, mengambil kuota calon haji yang ada di Filipina. Kalau mereka tidak tahu hukumnya, maka dia tidak berdosa. Sebab asalnya orang tidak tahu, tidak mendapatkan hukuman dan dosa. Kecuali kalau mereka sudah tahu hukumnya. Barulah dia terkena dosa disebabkan hal tersebut. Nah, kemudian kalau ada yang ingin menunaikan ibadah haji, apakah melalui Filipina, Malaysia dan seterusnya, dan itu tidak dipermasalahkan oleh pemerintah kita dan pemerintah di sana, maka itu tidak mengapa. Bahkan pemerintah Indonesia bisa meminta jatah kuota dari Filipina. Misalnya di sana 1 juta calon haji, dia bisa minta mungkin 100.000. Begitulah dengan negara yang lain. Nah, kalau mereka memahami bahwa Indonesia penduduk Islam yang paling terbanyak, mungkin mereka kasih. Ini tidak menjadi masalah. Dan tidak akan ada namanya daftar
daftar tunggu yang betul-betul menunggu. Nah, itu tidak ada masalah sepanjang kedua negara itu terjadi kesepakatan. Baik. Iya, Pak Haji.